Az-zakah, pembahasan tentang zakat. Setelah beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad panjang lebar membahas tentang salat dan apa saja yang berkaitan dengannya, lalu beliau lanjutkan dengan pembahasan seputar hukum mengeluarkan zakat. Lalu beliau mengatakan, wa'alamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, ma'asyiral ikhwan, wahai segenap saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya mimman tazakka, termasuk daripada orang yang berzakat. Amin. Wa dzakara asma rabbih, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang berzikir menyebut nama Tuhannya. Amin. Fa shalla, lalu menunaikan salat. Amin. Wa lam yu'thiril hayatad dunya 'alal akhirah, dan Allah jadikan kita termasuk dalam golongan orang yang tidak mendahulukan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah iktibas. Apa itu iktibas? Yaitu mengambil daripada ayat suci Al-Quran lalu kemudian dijadikan doa. Ini diambil daripada ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang berzakat. Satu. Wa dzakara asma rabbih, dan mengingat akan zat atau nama Tuhannya. Dua. Fa shalla, lalu ia pun salat. Tiga. Berarti keberuntungan seseorang itu ada pada tiga hal tersebut. Tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla, berzakat, berzikir, dan salat. Kalau hanya berzakat saja tapi tidak berzikir dan salat, masih belum beruntung. Atau berzakat, berzikir tapi tidak salat, belum beruntung. Tapi kalau dia zakat, zikir, dan salat, aflah, dia akan beruntung. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Di antara ciri-cirinya, mereka itu tidak mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat. Artinya akhirat yang lebih dikedepankan, adapun urusan dunia itu belakangan. Allati hiya khairun wa abqa, yang mana ia akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Maksudnya lebih baik daripada dunia ini dan kekal. Kalau dunia sifatnya sementara, tidak selama-lamanya. Tapi kalau akhirat itu kekal, abadi. Anna zakata, ketahuilah bahwasanya zakat itu ahadu mabanil islamil khams, satu di antara dasar-dasar Islam yang 5. Artinya termasuk bahagian daripada rukun Islam yang 5 adalah menunaikan zakat. Waqad jama'a Allah Ta'ala bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz, dan sungguh Allah telah kumpulkan antaranya zakat dan antara salat di dalam kitabnya yang mulia. Faqala azza min qailin, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha perkasa, berfirman. Apa kata Allah di dalam ayat ini yang menggabungkan perintah salat dan zakat sekaligus, disandingkan? Apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dua perintah digandeng, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apapun yang kalian dahulukan, yang kalian kemukakan untuk diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan di dunia ini, tajiduhu indallah, maka kelak kalian akan temui kebaikan yang kalian dahulukan di dalam kehidupan dunia ini, kalian temui indallah, di sisi Allah nantinya. Artinya tidak akan pernah Allah sia-siakan amal baik seseorang di dunia ini. Pasti ada catatan dan ganjarannya. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kalian perbuat adalah maha melihat. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu dilihat oleh Allah dan kelak akan dibalas. Jangan khawatir. Kadang-kadang kita sudah lupa melakukan suatu amal kebajikan, mungkin karena waktunya sudah sangat lama sekali, 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Semua lengkap, catatannya ada, tidak ada yang tertinggal. Jadi di dalam ayat kesimpulannya adalah Allah menggandengkan perintah untuk mendirikan salat dengan menunaikan zakat. Artinya zakat tidak kalah pentingnya daripada kewajiban salat. Sama-sama rukun Islam. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam menggambarkan sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman. Apa sih sifat hamba-hambanya yang beriman itu? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan dari apa saja yang kami karuniakan kepada mereka itu mereka infakkan. Rezeki-rezeki yang kami karuniakan kepada mereka diinfakkan oleh mereka. Tidak ditahan, tidak pelit, tidak kikir dan tidak sayang untuk mengeluarkannya. Karena apa? Dia mukmin. Orang mukmin itu tidak akan pelit. Mukmin itu imannya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah. Karena Allah menjanjikan orang yang menginfakkan sesuatu di jalannya, maka Allah akan gantikan itu semua. Sehingga orang mukmin sangat percaya dengan janji Allah. Ia pun menunaikan salat dan berinfak terhadap rezeki-rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau masih pelit, masih kikir, belum sempurna imannya itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman di kalangan perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka itu adalah pemimpin akan sebahagian yang lainnya. Orang mukmin laki-laki ataupun perempuan harus dipimpin oleh orang mukmin juga. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka orang-orang yang beriman itu memerintahkan dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Mengajak orang yang baik-baik, bukan mengajak orang berbuat mungkar. Malam ini malam Rebu ada majelis ta'lim di Masjid Al-Falah. Ikut yuk. Nah, ini mengajak berbuat baik. Jangan nonton yuk. Akhirnya kada bangun subuh. Ini bukan mengajak kepada kebaikan. Ini malah mengajak kepada kelalaian. Tidak seperti itu orang mukmin. Apalagi memfasilitasi, ditukarakan
proyektor, diandak di halaman rumah, bagurumbungan sampai subuh, guringan 6 subuhnya kada digawi. Ya ini cara berpikir yang bangkrut. Permainan dianggap serius, tetapi yang serius dianggap main-main. Ini cara berpikir yang bangkrut. Giliran sholat dia nggak serius, pikirannya kemana-mana, dan tidak pernah ditangisi di saat ia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Giliran main bola, kesebelasan yang didukungnya kalah, sedih dia sampai nangis kadang. Subhanallah, siapa kamu? Permainan dianggap serius sampai nangis. Subhanallah, gara-gara bola main. Giliran sholat tidak khusyuk, nggak pernah ditangisi sama dia. Giliran kesebelasan yang didukungnya kalah, nangis. Subhanallah, serius banget sama permainan. Bangkrut ini cara berpikirnya. Lagi pula kalau menang yang dapat piala dunia bukan kamu, mereka yang dapat. Kenapa kamu yang sedih? Piala dunia digemari, padahal kalau menang bukan dia yang dapat, orang yang dapat. Ada apa? Coba piala akhirat. Nih, hadir ke majelis taklim, dapat piala akhirat. Siapa? Masing-masing dapat jatah piala akhirat milik pian. Tapi jarang ada yang mau menghadirinya, hanya sedikit, orang-orang tertentu saja. Giliran piala dunia yang tadi dijelaskan tidak kekal, dan kalau menang bukan punya dia juga, punya orang juga. Waduh, tapi ini loh Bib, nggak tahu, sampean nggak tahu apa? Gara-gara piala dunia nih banyak loh orang kafir masuk Islam. Ahlan wa sahlan, orang kafir masuk Islam silahkan. Tapi bukan berarti dengan masuknya orang kafir memeluk agama Islam lalu Islam jadi tambah mulia, begitu? Tidak. Mereka yang jadi mulia karena masuk Islam. Jangan dibalik, seakan-akan Islam terhutang jasa dengan piala dunia. Kebalik, kalian mau masuk Islam, kalian juga yang untung. Islam itu sudah mulia walaupun kalian tidak masuk Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi, dan tidak bisa ditandingi ketinggian dan keluhurannya. Kalian masuk Islam, kalian yang untung. Kalian kafir, kalian yang rugi. Islam tidak akan bertambah kemuliaannya karena Islam sudah mulia duluan. Jadi jangan salah berpikir, nanti akhirnya Islam seakan-akan terhutang jasa dengan piala dunia. Ya, kenapa kalau mereka masuk Islam orang-orang kafir itu? Ya nggak apa-apa, mereka yang untung, bukan Islam yang mulia. Mereka yang untung, bukan Islam yang mendapat keuntungan, tapi Islam yang memberi keuntungan kepada mereka. Begitu. Mengajak orang berbuat baik ini adalah tugas kaum mukminin dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini tipikal orang-orang yang beriman. Ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang beriman. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat dan menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang kelak akan dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Mau disayangi sama Allah, kerjakan ini. Ajak orang berbuat baik, cegah dari perbuatan mungkar, salat dilaksanakan, zakat ditunaikan, perintah Allah dan Rasulnya taati. Kamu akan disayang sama Allah, akan dirahmati sama Allah. Inilah kunci rahasia para wali-wali Allah itu menjadi wali. Mudah sekali sebenarnya jalannya, tapi prakteknya yang sulit. Kenapa? Karena kita kalah dengan syahwat dan nafsu kita. Kalah kita. Coba
berusaha untuk menang. Sudah cukup rasanya 10 tahun dikalahkan keinginan hawa nafsu, 15 tahun, 20 tahun atau lebih. Ayo sekarang bangkit berusaha untuk menang. Kapan lagi kita mengalahkan bujuk rayu hawa nafsu yang selalu mengajak kita bermalas-malasan untuk sholat, yang selalu mengajak kita berlena-lena daripada hadir ke majelis. Lawan itu, kapan lagi? Kalau kamu tidak berusaha bangkit untuk melawannya, ya sampai mati kamu kalah terus, gak menang-menang. Iya, lawan hawa nafsu itu. Kapan lagi kita bangkit kalau tidak dari sekarang? Rasa kantuk itu dilawan, jangan dikalahkan oleh keinginan hawa nafsu untuk melanjutkan tidur di atas kasur, akhirnya tidak sholat subuh. Lawan keinginan nafsu itu. Jadi wali, ya ini wali itu kan orang-orang yang dicintai Allah, kekasih-kekasih Allah, yang disayangi oleh Allah. Nah ini Allah sudah nyatakan, ini Allah langsung yang berfirman, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan disayangi oleh Allah. Siapa tadi mereka? Orang-orang yang menyuruh, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Ini orang-orang yang bakal disayang sama Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih banyak selain daripada itu, daripada ayat-ayat. Artinya masih banyak lagi keterangan tentang perintah untuk menunaikan zakat di dalam ayat-ayat yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyuaddi zakata malihi. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, yakni hari kiamat, maka hendaknya ia tunaikan zakat hartanya. Yang tidak berzakat, yang kikir dan pelit, yang tidak sadar bahwa selama ini dia dapat duit itu karena rezeki yang datangnya dari Allah, akhirnya pelit karena dia lupa bahwa itu semua datangnya dari Allah. Dia mengira itu hasil jerih payahnya, dia mengira itu hasil keringatnya, padahal bukan, itu dari Allah pada hakikatnya. Karena dia lupa akan hakikat tersebut, maka dia pelit, dia tidak mau berzakat. Orang ini berarti lemah imannya, karena dia seakan-akan meragukan ganjaran dari Allah, meragukan hari kiamat. Kalau dia yakin dengan firman-firman Allah, beriman, dia yakin dengan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah di hari akhir, hari kiamat, dia beriman, percaya, maka dia tidak akan pelit mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Tapi lantaran imannya lemah, tidak percaya, tidak kuat, akhirnya apa? Dia tidak mau menunaikan zakat hartanya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat itu, maka hendaknya ia menunaikan zakat hartanya. Fa'afhama alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW afhama, memberikan pemahaman, anna man lam yu'addi zakata, bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakat, falaisa bimu'min, maka ia bukanlah orang yang beriman. Maksudnya yang beriman yang sempurna, bukan. Artinya meragukan dia dengan balasan Allah, meragukan dia dengan ganjaran yang akan disiapkan kelak di hari kiamat.
Kalau dia yakin, percaya, nggak mungkin dia pelit. Jadi keimanan yang ada di dalam dada seseorang itu dapat diukur dari bagaimana dia memperlakukan harta yang dimilikinya. Jika dia kikir dan pelit, berarti di dalam hatinya tidak ada iman. Jika dia dermawan, mau berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, maka orang ini ada benih keimanan di dalam hatinya dan akan semakin tumbuh berkembang. Ini bisa kita jadikan tolak ukur dalam hidup kita. Kita jangan menilai orang lain, nilai diri kita dulu. Nang dijelaskan Habib tuh persis nang kayak tetanggaku di rumah dihiga tuh, oh man itu berduit benar ikam, motornya aja 10 buah, motor trontonnya tuh, tanahnya karetnya tuh 20 hektar, belum sawitnya nang di parak anu sana tuh jar 20 hektar, ya itu ikam nah, kada mau lalu menyumbang nah, padahal ihnya kan ya jua sama. Makanya jangan mengukur orang lain, ukur diri sendiri dulu. Ukur diri sendiri dulu. Jangan-jangan kamu juga punya penyakit yang sama. Kadang-kala gini ya, kotoran orang itu kita anggap jijik ya. Ngeliat kotoran orang bisa muntah kita. Tapi giliran kamu masuk toilet buang kotoran, kamu setengah jam biasa-biasa aja. Seakan-akan bukan kotoran, padahal kadang lebih bau kotoran kamu dari kotoran orang. Makan intalu jaruk, undang papai, sambal acan, lebih bau punya kamu dari punya orang. Tapi kamu betah setengah jam dalam WC dengan rokoknya lagi dihiut. Mahiut rokok tak hiut aja itu. Tapi kada jijik, giliran orang lain dilihat jijik, padahal punya kamu lebih bau dari punya orang. Itulah manusia. Manusia kadang begitu. Keaibannya sendiri dia tidak sadar. Orang lain dia peka. Makanya jangan menilai orang lain, nilai diri sendiri dulu. Ya, setelah kita belajar tentang keimanan, ternyata di antara ciri-cirinya itu adalah di saat diberikan oleh Allah karunia rezeki yang melimpah berupa harta benda, dikeluarkan atau tidak zakatnya. Jika iya, insya Allah ada tanda-tanda keimanan. Jika tidak, jangan-jangan saya nih pelit. Jangan-jangan selama ini saya hanya menyimpan uang saja dan tidak pernah mengeluarkannya. Astaghfirullahaladzim, berarti saya ini selama ini tidak beriman, tidak sempurna, kurang. Alhamdulillah berkat hadir ke majelis ta'lim, berkat belajar saya diingatkan, mulai besok saya akan bersedekah. Nah begitu kan enak. Jadi sibuk memikirkan diri sendiri itu lebih baik daripada sibuk memikirkan orang lain. Kamu akan jadi orang sempurna kalau sibuk memikirkan dirimu sendiri ketimbang memikirkan orang lain. Begitu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man shalla, bahwasanya orang yang salat, wa shama, dan puasa, wa hajja, dan berhaji, wa lam yuzakki, sedangkan dia tidak berzakat, malahu, akan hartanya, lam yaqbalillahu lahu, maka Allah tidak akan menerima untuknya salatan, salatnya, wala siyaman, dan tidak pula puasanya, wala hajjan, dan tidak pula hajinya, hatta, sehingga ia yukhrijaz zakah, mengeluarkan zakat. Haji setiap tahun, umroh setahun 5 kali, puasa, jangankan Ramadan, Senin Kamis saja nggak pernah ketinggalan. Subhanallah. Sholat, wah, saf yang paling depan kalau sholat ya, berjamaah terus 5 waktu. Tapi pelit. Musyawarah orang kayak apa nih, kita aja hendak membangun masjid ini padahal berduit mana orangnya. Aja aku mendukung aja, lawan doa, duitnya kada keluar. Ya doa sih doa, kamu kan orang mampu, ya uang keluarin juga. Subhanallah, ini nggak diterima sama Allah, puasanya, sholatnya, hajinya, umrohnya. Kenapa? Fadzalika, dan yang demikian itu sebabnya
li'anna hadhihi asya'a, karena sesungguhnya perkara-perkara ini murtabitun ba'duha bi ba'din, terikat sebahagiannya akan dengan sebahagian yang lainnya. Paham? Salat, puasa, haji, zakat itu saling berhubungan satu sama lain, saling terikat satu sama lain, karena rukun Islam itu ada 5. Jangan kamu kira rukun Islam itu hanya sholat saja, lalu sholat aja, puasa kada, zakat kada, salah juga. Jangan kamu kira rukun Islam itu hanya puasa saja, akhirnya apa? Puasanya genap sebulanan, tapi sembahyang kada, puasanya 5 menit aja pulang. Imbas sahur guring 5 menit sebelum buka hanyar bangun tuh gan digarak nang bini, jangan kada digarak selalu. Petambungas, alhamdulillah. Berapa menit lagi umanya? 2 menit lagi abahnya. Alhamdulillah. Rokok sudah bersiap di muka tuh, non kopi kalah bingka. Subhanallah. Jadi zuhurnya kada, subuhnya kada digawi, zuhurnya kada digawi, asarnya kada digawi. Yang penting puasanya, padahal puasanya 5 menit aja. Bangga benar sudah, aku sebulanan puasa bulan yo. Kalau cuma 5 menit puasanya, seharian guring, mana merasa lapar lawan haus. Guring aja. Karena malam begadang tuh, becatur. Kada aku kena anak begarakan, karena subuh kena aja. Siangnya melandau, seharian guring. Kada kau diterima juga. Karena apa? Rukun Islam bukan hanya puasa, sholat juga rukun Islam. Kemudian ada orang sholat, puasa, tapi tidak berzakat, sama, tidak diterima juga. Haji, tapi tidak berzakat, sama, tidak diterima juga. Karena rukun sholat bukan, rukun Islam bukan hanya haji, sholat dan puasa, zakat juga. Masing-masing saling melengkapi, masing-masing saling terhubung, terikat satu sama lain. Rukun itu tiang artinya. Ini masjidnya ada 4 tiang utamanya. Nih kita lihat nih, kita saksikan ada 4 tiang utamanya. Coba 1 dihancurkan, tunggu japian seminggu, bertak-bertak runtuh masjid ini. Karena apa? Masing-masing tiang ini ada peranannya, ada fungsinya. Begitu juga rukun Islam, masing-masing di antara 5 rukun itu ada fungsi-fungsinya. Jangan sampai ditiadakan satu di antaranya. Kalau kamu tiadakan, yang lainnya tidak akan bisa diterima oleh Allah, dan dikhawatirkan Islam kalian akan rubuh. Na'udzubillah min dzalik. La yaqbalullahu, tidaklah Allah itu menerima min amilin, dari orang yang beramal itu al-amala, akan amalnya, bi ba'dhiha, dengan sebahagiannya saja. Tidak mau Allah menerima hanya sebahagian saja. Hatta ya'mala biha kulliha, sehingga ia mengamalkan dengannya secara keseluruhannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu dukhulu fil islami fisilmi kafah. Ya ayyuhan nasu dukhulu fisilmi kafah. Wahai manusia, masuklah ke dalam Islam itu kafah, keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Rukun Islam itu dikerjakan keseluruhan. Udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam itu kafah, keseluruhan. Kerjakan kewajiban-kewajibanmu dalam agamamu. Kama warada dzalik, sebagaimana yang telah datang riwayat itu anir rasuli alaihi salatu wassalam, daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya orang yang hanya mengamalkan sebahagian amalan saja itu tidak akan diterima oleh Allah, sehingga ia melaksanakannya secara keseluruhan. Ya ayyuhan nasu dukhulu fis silmi kafah.
Wa'lam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsusin wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang tentang apa saja sih harta-harta yang wajib dizakatkan. Nanti kita akan bahas. Nyaman kita tahu cara berzakat yang benar dan harta yang dizakati itu apa aja. Iya. Ini kadang ulun hendak menzakati motor, emang ada zakat motor? Ulun hendak menzakati rumah, emang ada zakat rumah? Sekalian aja zakati HP, zakati sepatu, zakati tapih. Ada harta-harta yang wajib dizakati itu. Kurang bahari pipa ada menzakati rumah, oh, tunggu dulu ada pembahasannya itu. Iya. Orang bahari ada pipa menzakati motor, tunggu dulu ada pembahasannya itu. Motor yang bagaimana yang dizakati. Nah, kapan nanti kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Mungkin kada hadir kada tahu pian. Ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk senang menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah tambahkan maklumat kita dalam agama ini, dan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ikhlas tulus hanya semata mengharap rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.